Berkshire Country 2014 adalah film yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Kylie yang akan menjadi baby sister, menjaga dua orang anak dari keluarga Harrison yang rumahnya terletak jauh dari pemukiman penduduk. Awalnya pekerjaan Kylie berjalan dengan lancar, sampai di mana situasi mulai berubah ketika Kylie kedatangan tamu yang meminta permen untuk merayakan hari Halloween. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Pada suatu malam, tepatnya pada malam Halloween, ada sekumpulan remaja sekolah tengah menikmati sebuah pesta. Pesta itu pun begitu meriah, di mana seorang wanita bernama Kylie lengkap dengan kostumnya ikut serta dalam pesta tersebut. Pesta itu pun membuat Kylie happy. Wajahnya yang cantik membuat seorang pria bernama Marcus yang merupakan salah satu pemuda populer di sekolah tergoda untuk mendekati Kylie. Tidak begitu canggung, Kylie pun suka dan mau-mau aja saat Marcus mencoba mengajaknya dan akhirnya mantap-mantap. Sampai di mana tanpa diketahui Kylie, Marcus merekam adegan tersebut. Namun tanpa disadari juga ada kamera tersembunyi. Di keesokan harinya, peristiwa itu yang tidak diinginkan Kylie akhirnya terjadi. Saat di sekolah, Kylie sangat malu lantaran video Marcus dan dirinya tersebar kemana-mana. Bahkan hampir semua siswa pun mengetahuinya. Dari kabar viral tersebut, kepala sekolah meminta Marcus memberi penjelasan. Sementara peristiwa itu membuat Kylie sangat terpukul, ditambah video itu diketahui pacar Marcus, sehingga dengan penuh emosi pacar Marcus bersama gengnya menghampiri Kylie dan membulinya. Ketika di rumah, Kylie terus saja menyesali perbuatannya. Ya, mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Kylie akan menjalani hari-hari selanjutnya harus menahan rasa malu di sekolah. Kabar itu pun sampai terdengar oleh ibunya sendiri. Sontak hal itu membuat ibu Kylie marah. Meskipun begitu, ibunya tidak berlebihan memarahi Kylie. Dari kelakuannya, ibu Kylie meminta anaknya untuk belajar hidup mandiri, di mana Kylie diperintahkan menjadi baby sister untuk keluarga Harrison. Karena tidak mau menjadi anak yang durhaka, akhirnya Kylie terpaksa mau dan mulai melakukan perjalanan menuju rumah keluarga Harrison. Namun di tengah perjalanan, sepintas Kylie melihat orang aneh memakai topeng baboy berdiri tepat di depan mobil pinggir jalan. Tidak merasa curiga, Kylie terus lanjut dan akhirnya tiba di suatu rumah yang terletak jauh dari pemukiman warga. Seorang pria bernama Harrison menyambut kedatangan Kylie. Tidak banyak hal yang dibicarakan. Harrison langsung memperkenalkan kedua anaknya yang bernama Phoebe dan Sam, serta bagaimana Kylie harus merawat mereka dengan baik untuk satu malam. Ketika Harrison dan istrinya pergi, Phoebe dan Sam mengajak Kylie untuk menemaninya bermain. Tapi meskipun terlihat ceria bisa bermain dengan anak-anak, Kylie tidak begitu menikmatinya. Tentu hal itu akibat masalah yang menimpa dirinya sulit untuk dilupakan dengan sekejap. Kemudian tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Sekarang waktunya untuk anak-anak segera tidur. Kylie yang memang penasaran mencoba untuk berkeliling di rumah yang cukup lumayan besar. Namun setelahnya, saat sedang bersantai terdengar dering telepon dari orang aneh yang membuat Kylie kesal. Dari situ, beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan dari pintu. Karena kejadian tadi membuat Kylie parno untuk membukakan pintu. Beruntung yang mengetuk pintu hanyalah seorang anak dan satu temannya yang memakai topeng untuk merayakan hari Halloween. Namun ketika Kylie memberikan permen, sungguh kejadian yang tidak terduga. Kemunculan psikopat mulai memberikan teror. Dalam kondisi panik, hal pertama yang dilakukan Kylie adalah meminta pertolongan. Meskipun sempat terputus, Kylie berhasil memanggil 911 dan akhirnya dua polisi akan segera datang secepatnya.
Lalu sambil menunggu bantuan, Kylie bergegas membawa Phoebe bersembunyi di tempat aman. Namun tanpa disadari, sayangnya para psikopat itu berhasil masuk, menemukan Phoebe dan membawanya keluar. Hati yang terus berdebat karena rasa takut, Kylie pun tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Kylie hanya bisa bersembunyi di ruangan dapur. Beruntung panggilan 911 masih terhubung. Petugas wanita bernama Roberta menginstruksikan Kylie agar tetap tenang. Sementara itu, terlihat psikopat bertopeng baboy mulai mencari keberadaan Kylie. Rumah yang cukup luas akhirnya mendorong Kylie untuk berjuang lari ke sana ke sini agar tidak diketahui keberadaannya. Pada satu momen, pria kekar bertopeng berhasil menemukan keberadaan Sam. Melihat itu, Kylie merasa tidak berguna lantaran tidak bisa melindungi Phoebe dan Sam. Ia pun sedih. Melalui telepon, Kylie mengungkapkan semua masalahnya kepada Roberta. Kemudian, atas instruksi dari Roberta, Kylie memberanikan diri mencoba keluar berlari menuju ke mobilnya. Kemungkinan besar para psikopat ini terdiri dari satu keluarga yang berjumlah 3 orang. Hebatnya, salah satu dari mereka masih anak-anak. Meskipun Kylie berhasil masuk ke dalam mobilnya, tidak akan mungkin dia melarikan diri tanpa membawa anak-anak. Akhirnya, ketika bocil psikopat pergi, secara diam-diam Kylie menggunakan kesempatan untuk masuk ke dalam mobil mereka. Di dalam mobil itu, secara tidak terduga, Kylie menemukan korban wanita lain dan 1 orang anak, serta Phoebe yang tengah terkurung di dalam sangkar. Beruntungnya, si papa tidak melihat Kylie saat dia memasukkan Sam ke dalam mobil. Anak-anak terbangun, namun ketika Kylie hampir berhasil menghidupkan mesin mobil, tiba-tiba para psikopat ini sadar dan berusaha menangkap mereka. Kylie, Phoebe, dan Sam berhasil lolos dan kembali bersembunyi di dalam rumah. Sementara sandera wanita itu tertangkap dan sayangnya bocil psikopat tega membunuh bocil itu. Sejauh ini Kylie mampu bertahan dan sekarang satu-satunya pilihan mereka bertiga hanya bisa bersembunyi di suatu tempat yang memang dirasa cukup aman. Beberapa saat kemudian, 2 orang polisi tiba di tempat kejadian. Mereka merespon panggilan Kylie dan mulai mencari keberadaannya. 1 orang polisi masuk ke dalam rumah, sedangkan 1 rekannya lagi mengawasi kondisi di luar rumah. Di situasi lain, Kylie dan anak-anak yang tengah bersembunyi, mereka tidak tahu bahwa polisi sudah tiba. Namun pada akhirnya kedatangan 2 polisi ini sia-sia. Para psikopat lebih cerdik, mereka berhasil menjebak dan membunuh kedua polisi ini. Setelah membereskan jasad polisi, para psikopat ini melanjutkan pencarian. Bagusnya tempat yang dipilih untuk bersembunyi cukup aman. Meskipun psikopat berotot tepat berada dekat, tetapi ia tidak sadar dengan keberadaan Kylie dan 2 anak-anak. Dirasa cukup aman, Kylie berpikir, sepertinya jika terus saja bersembunyi, itu bukanlah jalan keluar. Akhirnya Kylie memutuskan meninggalkan anak-anak untuk pergi mencari bantuan terdekat. Dan secara kebetulan, Kylie bertemu dengan Marcus yang sedang berkendara. Namun saat mereka berdua masih memperdebatkan tentang video viral mereka, psikopat jaket dan psikopat anak berdiri tepat di depan mobil mereka. Sontak hal itu membuat keduanya terkejut. Seketika Marcus langsung menancapkan gas melarikan diri. Sebenarnya Marcus segan untuk membantu, tetapi lantaran ia diancam Kylie akan melaporkan video biru itu ke kantor polisi, akhirnya ia membantu untuk membawa Phoebe dan Sam yang masih terjebak di dalam rumah. Tanpa diketahui psikopat, akhirnya Kylie berhasil membawa anak-anak keluar dari rumah. Akan tetapi, konyolnya Marcus menghambat pelarian. Ia merasa mual dan muntah di luar mobil sehingga meskipun Kylie berhasil mengambil alih mobil dan segera kabur, namun yang terjadi, Kylie tersadar dalam kondisi terikat bersama anak-anak yang terkurung kembali di dalam mobil psikopat. Kali ini, bocil psikopat menjaga para tahanan di sepanjang perjalanan mereka ke suatu tempat. Akibat banyak berbicara, gak main-main, bocil psikopat ini tega menusuk Kylie di bagian perutnya.
Namun untuk yang kedua kali, Kylie berhasil menjebak bocil itu sehingga ia mampu membuatnya pingsan. Beruntung Kylie berhasil menemukan ponselnya kembali yang berada di saku jaket bocil psikopat. Tapi saat menghubungi Roberta, ternyata psikopat jaket membajak panggilan 911 Kylie. Itu sebabnya para psikopat ini selalu mengetahui pergerakan Kylie karena Roberta merupakan psikopat yang selama ini tersambung di telepon Kylie. Kemudian ketika mereka memberhentikan mobil di pinggir jalan, secara tidak terduga tangan Kylie keluar dan memotong leher salah satu psikopat hingga tewas. Tidak habis akal, Kylie menemukan sebuah tang untuk persiapan penyerangan. Saat Roberta membuka pintu belakang, cerdiknya Kylie mampu keluar melalui pintu depan mobil. Pada kondisi ini, Kylie berhasil memotong kabel pembajakan 911. Akan tetapi, saat ia menghubungi 911, secara tiba-tiba ia diserang oleh Roberta. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka. Beruntung dengan tang tersebut, Kylie akhirnya bisa membunuh Roberta. Dan pada akhirnya, Kylie sendiri pingsan akibat terluka dan kelelahan. Pada keesokan harinya, Kylie tersadar di rumah sakit bersama ibunya yang sangat mengkhawatirkan kondisi Kylie. Sementara dari peristiwa itu, tersisalah bocil psikopat yang sedang diinterogasi polisi. Kemudian dia dijemput oleh seorang petugas polisi. Namun anehnya, petugas itu memiliki simbol yang sama, seperti simbol yang ada di lengan bocil psikopat. Beberapa jam kemudian, Kylie tersadar. Lalu, ia sangat terkejut menemukan rumah sakit dalam kondisi dipenuhi jasad bekas pembunuhan. Ketika psikopat bertopeng baboy lain muncul, Kylie berteriak. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Berkshire Country. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.